Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat dan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, mari kita sejenak di hadapan Tuhan mendengar renungan pagi edisi 14 Januari 2022. Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39 berbunyi, "Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka, berkarya sebagai tanda ucapan syukur." Saudara sekalian, bagaimana mengungkapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menolong kita? Pastinya dengan ungkapan terima kasih banyak. Tapi di Alkitab ada catatan 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus Kristus, hanya satu yang kembali kepadanya untuk berterima kasih. Dan Yesus mempertanyakan kemanakah 9 orang itu. Teks yang kita baca pagi ini terjadi ketika Yesus telah menyelesaikan pelayanannya di hari Sabat di Kapernaum. Selain mengajar juga memperlihatkan kemesiasannya dengan mengusir setan sebagaimana yang kita dengarkan kemarin pagi, yang merasuki tubuh seseorang yang datang ke bait Allah. Di sana banyak yang mendengar pengajarannya dengan hanya takjub dan heran menyaksikan penyembuhan dan yang kerasukan setan itu. Tetapi penulis Lukas mencatat respon yang berbeda dengan seorang perempuan, yakni ibu mertua Simon, muridnya. Lukas adalah seorang dokter dan menyebut bahwa demam yang diderita perempuan itu bukanlah demam biasa, tetapi demam keras. Mereka takut dan khawatir karena itu meminta tolong kepada Yesus. Karena melihat bagaimana payahnya dan tingginya demam itu, dan Yesus memahami betapa gusarnya mereka. Karena itu dengan kasih Yesus menyembuhkannya. Hal ini menunjukkan kuasa Yesus jauh melampaui penyakit yang keras apapun. Bila dengan iman datang kepadanya, ia tahu tindakan tepat yang akan dilakukannya bagi umat-umatnya yang menderita. Hal yang menarik dari perempuan itu, setelah disembuhkan ia langsung berdiri dan sibuk menyediakan makanan bagi Tuhan Yesus dan anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan sikap yang baik ketika mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak hanya takjub dan heran seperti orang-orang yang sedang ada di bait Allah itu. Ucapan terima kasih dan syukur tak boleh berhenti pada kata-kata, pada sikap heran dan takjub. Tapi perlu tindakan untuk menunjukkan ucapan syukur itu. Apakah saudara telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Apakah telah menerima karya keselamatan Kristus? Jika ya, apakah telah bersyukur? Bagaimana saudara menunjukkan syukur itu? Mertua Simon mengajarkan kita, ucapan syukur perlu diwujudkan dalam tindakan untuk melayani Tuhan Yesus, dengan memberikan apa yang kita bisa lakukan. Dan ia sangat menghargai kesehatan dan kekuatan yang ia anugerahkan kepada setiap umat-umatnya. Dan karena itu, kita pun harus menghargai kesehatan dan kekuatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus bagi kita. Saudara-saudara, mari kita bekerja dengan giat, melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Motivasi Kristen dalam bekerja, berkarya, dan melayani adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan lagi semata-mata untuk mendapatkan upah. Sebab jika berkarya hanya untuk mendapat upah, apakah bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Lakukanlah segala sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab berkat pasti menyertai orang-orang yang taat bersyukur. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dapat mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau kasihi. Kami adalah orang-orang yang telah banyak mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Keselamatan Engkau sempurna telah kerjakan bagi kami, dan kini kami telah menikmatinya.
Terima kasih ya Bapa untuk semuanya itu. Tolonglah kami supaya kami juga mampu mengungkapkan rasa syukur ini dengan memberikan diri kami untuk Tuhan pakai. Menyebarkan kerajaan-Mu, menyebarkan kebajikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami supaya kami lebih giat berkarya, lebih giat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami tidak percuma. Bapa Surgawi, pada pagi ini secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Semua pendengar renungan pagi ini yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari sakit mereka, baik fisik maupun jiwa. Ulurkanlah tangan-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa. Jika Tuhan mau memakai dokter, perawat, dan tindakan medis lainnya, kuasa-Mu ada di dalamnya, agar mereka segera terlepas dari apapun yang membelenggu hidup mereka dan membatasi mereka berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami taruhkan dalam tangan-Mu. Kami akan beraktivitas di dalam kasih setia-Mu. Tuntunlah kami memasuki segenap kegiatan hidup kami di hari ini ya Tuhan, supaya kami semua, kami sekeluarga, kami sepersekutuan tetap terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa pada pagi ini, kami taruhkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.